Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa muslimun. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, ya, kesempatan, kesehatan serta kekuatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di hari Jumat, ya, di hari yang berkah, di tanggal 19 Syawal, ya, pada Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu melaksanakan rajin. Semoga wujud kesyukuran kita itu menjadi kunci pembuka pintu karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa asyaddu syadid." Bahwa sesungguhnya barang siapa yang bersyukur nikmat dari Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tetapi barang siapa yang mengingkarinya, kufur, maka sesungguhnya azab Allah itu. Jemaah sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami sebagai hati untuk kembali mengingatkan diri pribadi kami dan kepada para jemaah sekalian, ya, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai modal yang nanti kita akan bawa ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tak terasa, ya, bulan yang berkah telah pergi jauh meninggalkan kita. Bulan Ramadan yang agung, di mana di dalamnya begitu banyak keutamaan, begitu banyak peluang-peluang yang diberikan kepada kaum muslimin untuk banyak mengisinya dengan amal-amal kebaikan, telah pergi meninggalkan kita. Dan hampir semua muslim, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia ini, merasa bersedih dengan kehilangan Ramadan tersebut. Dan seperti ini pula yang dirasakan oleh Rasulullah SAW beserta sahabatnya, di mana para sahabat terdahulu ketika mereka ditinggalkan bulan Ramadan, jemaah sekalian, mereka senantiasa meneteskan air mata, mereka senantiasa menangis. Tentu kita bertanya, apa yang membuat mereka menangis, jemaah sekalian? Yang membuat mereka menangis adalah karena tidak ada satupun di antara mereka mampu memastikan apakah dirinya akan kembali mendapati bulan Ramadan yang akan datang. Sementara amalan-amalan yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan ini belum tentu ya Allah Subhanahu. Makanya jemaah sekalian, para sahabat terdahulu, selain berdoa untuk kemudian dipertemukan dalam bulan Ramadan, 6 bulan lamanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian dipertemukan bulan Ramadan,
maka kembali dia melanjutkan doanya 6 bulan berikutnya setelah berlalunya Ramadan, agar mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang mereka lakukan sebelum Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu. Di sini kita mendapatkan gambaran jemaah sekalian bagaimana para sahabat terdahulu betul-betul menjaga amalan Ramadan ini. Bukan hanya mereka mencukupkan diri ketika disampaikan di bulan Ramadan itu, kan, tapi juga setelah berlalunya Ramadan 6 bulan lamanya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian diterima pahalanya Ramadan di sisi Allah Subhanahu. Dan tentu sebagai kita manusia biasa, tidak ada satupun yang mampu menjamin bahwa amalan-amalan kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu. Maka dari itu jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang amalan kita. Semoga amalan yang telah kita persembahkan di Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu. Akan tetapi jemaah sekalian, suatu kebahagiaan yang besar karena minimal kehadiran Ramadan ini telah memberikan banyak manfaat untuk kita. Dan seandainya bulan Ramadan ini diberikan kesempatan untuk memberikan pesan-pesan kepada kita sebagai seorang mukmin, setidaknya jemaah sekalian banyak pesan-pesan kebaikan yang bisa diberikan bulan Ramadan kepada kita. Ya. Seandainya bulan Ramadan diberikan kesempatan untuk kemudian memberikan pesan-pesan kepada kaum muslimin, bahwa setidaknya pesan yang disampaikan pada bulan Ramadan di antara adalah, maka minimal Ramadan akan berpesan kepada kita, setelah aku pergi, jangan engkau lupakan aku, yaitu ibadah puasa atau ibadah saum. Jadi jemaah sekalian, dengan berlalunya Ramadan bukan berarti kita meninggalkan ibadah puasa. Memang kita berhenti melakukan puasa selama 30 hari, tetapi jangan pernah melupakan ibadah puasa atau saum tersebut. Karena begitu banyak peluang-peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melanjutkan puasa tersebut. Bukankah di bulan setelah berlalunya Ramadan kita diperhadapkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Ya, bahkan ini jelas hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sama Ramadana, summa atbahu sittan min Sawalin, kana kasiyamin dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari bulan Syawal, maka dia dianggap berpuasa bersetahun penuh. Jadi di sini dalam hari ini ada keistimewaan bagi orang-orang yang berpuasa. Ya. Keistimewaan khusus bagi orang-orang yang menjalankan puasa Ramadannya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa dilanjutkan dengan berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan keutamaan seperti berpuasa seperti setahun penuh. Dan bukan hanya itu jemaah sekalian. Ya, selain bulan Syawal, ya, maka dari itu mari kita manfaatkan momentum ini. Ya, hari-hari yang tersisa, ya, sekitar kurang lebih 10 hari lagi. Bagi kita yang belum menyelesaikan puasa, segera disegera. Bahkan kesempatan berpuasa jemaah sekalian setelah berakhirnya Ramadan ditanya. Ya. Setelah itu ada kesempatan kita untuk melanjutkan puasa Senin Kamis. Ya. Kemudian ada kesempatan kita untuk menghidupkan puasa Yaumul Bid, puasa 3 hari dalam sebulan, atau bahkan puasa Daud. Ya. Makanya jemaah sekalian, salah satu hikmah pesan yang diberikan Ramadan kepada kita, minimal kita mari melanjutkan kebiasaan kita berpuasa di bulan Ramadan di luar bulan. Dan kita berharap jemaah sekalian, bukankah keutamaan yang kita dapatkan dari puasa adalah nantinya kita akan masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala lewat pintu aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya amalan-amalan puasa kita nanti menunggu kita di pintu rayyan, memasukkan kita di surganya Allah Subhanahu. Kemudian pesan yang kedua setidaknya yang bisa disampaikan bulan Ramadan kita adalah, setelah aku pergi, setelah Ramadan pergi, jangan engkau biarkan kitab suci Al-Quran bersampukan. Bukankah kebiasaan kita di bulan Ramadan jemaah kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Tidak elok kiranya kemudian ketika kemudian Ramadan berlalu dan kemudian kita tinggalkan kembali Al-Quran kita. Bahkan kita biarkan sampul-sampul kitab suci Al-Quran kita kembali bersampukan. Maka dari jemaah sekalian, mari kita kembali buat program sebagaimana di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kemudian kita bisa khatam
sampai 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali. Maka seyogyanya kemudian kita membuat jadwal di bulan Ramadan ini. Dan kemudian kita kembali terpacu untuk membaca Al-Quran. Kenapa orang kemudian tidak terpacu, gagal dalam menghatamkan Al-Qurannya? Karena mereka tidak memiliki jadwal. Maka buatlah jadwal-jadwal yang baik agar kemudian bisa membaca. Bukankah Al-Quran ini akan kemudian menjadi gizi, diibaratkan ya, kalau makanan dalam tubuh ini diibaratkan sebagai gizi bagi hati. Orang-orang yang jauh dari Al-Quran maka hatinya akan gersang dengan kebaikan. Maka dari itu mari kita menjadikan Al-Quran ya, kita jadwalkan dalam hidup kita untuk senantiasa berinteraksi. Bahkan jemaah sekalian nanti di akhir kelak, di hari kiamat, Al-Quran dan kebiasaan berpuasa kita akan memberikan syafaat di hari kiamat. Ya. Di mana kemudian Al-Quran mengatakan, ya Rob, ya, saya telah ya, membuatnya tidak tidur semalam suntuk karena membaca Al-Quran. Maka kemudian Al-Quran mengatakan, berikan aku kesempatan untuk memberikan syafaat. Begitu juga dengan ibadah saum, ibadah puasa kita. Kemudian ibadah puasa mengatakan, ya Rob, ya, lantaran dia melaksanakan puasa, maka aku, ya, karena aku, ya, dia telah menahan nafsunya, dia telah menahan hausnya dan laparnya, maka perkenankan aku memberikan syafaat kepada. Maka dari zaman masa kita senantiasa membiasa diri kita, agar senantiasa memacu diri kita, dan senantiasa dekat dengan sebagaimana di bulan Ramadan yang telah membentuk kita. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, pesan yang setidaknya bisa disampaikan Ramadan kepada kita adalah, setelah aku pergi, jangan engkau tinggalkan satu malam. Jemaah sekalian, kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat diukur dengan interaksi sholat. Dan sholat malam ini jemaah sekalian bukanlah perkara yang mudah. Orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melakukan pekerjaan sholat malam ini. Dan sesungguhnya sholat malam ini salah satu sarana untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kemudian kita bangun malam di malam hari, walaupun untuk perkara yang berat, akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan semakin memudahkan jalan-jalan doa kita diterima oleh Allah. Diibaratkan anak panah dipisahkan ya, jauh. Ya. Maka anak panah kemudian kita lemparkan, kemudian mungkin sebagian dari anak panah itu tembus sasarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menemukan doa. Maka dari itu momentum pasca Ramadan ini mari kita melanjutkan. Bukankah di bulan Ramadan kita terbiasa untuk bangun di tengah malam? Bagi mereka yang tetap atau bahkan laksanakan sholat tarawih, maka kemudian mari kita pacu kembali semangat. Ya, kalau bulan Ramadan kita senantiasa terjaga melaksanakan sahur, terbangun melaksanakan sholat malam, mari kita lanjutkan. Bukankah ketika kita berpuasa saum, kita kembali dengan bulan Syawal atau Senin Kamis, itu akan memudahkan kita untuk kemudian melaksanakan sholat malam pula. Ketika kemudian kita bangun sahur, maka kita lanjutkan melaksanakan sholat malam. Ya. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, setidaknya ketika Ramadan juga masih diberikan kesempatan memberikan pesan kepada kita, maka Ramadan akan mengatakan, setelah aku pergi, jangan engkau lupakan kebaikan-kebaikan saat aku di sisi. Ya. Di bulan Ramadan itu jemaah sekalian begitu banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, bukan hanya puasa, ya. Bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya salat malam, tetapi banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa kita gali. Ya, gemar bersedekah, membantu orang lain, ya, memberikan buka puasa. Makanya kebaikan-kebaikan, kedermawanan kita jemaah sekalian semestinya kita lanjutkan pasca Ramadan ini. Ya. Bukankah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang sedikit tapi kontinu dilakukan. Ya. Walaupun amalan yang kita lakukan sedikit akan tapi kontinu, ya, kita senantiasa konsisten melakukannya, maka itu insya Allah akan menjadi sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita punya kebiasaan berinfak misalnya, mungkin dengan beberapa uang saja, tapi kalau kita lakukan konsisten, maka lakukan nanti. Mari kita lanjutkan kebiasaan-kebiasaan kita di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan ini, termasuk membantu orang lain dan ya. Kemudian pesan yang kelima jemaah sekalian yang bisa disampaikan dalam Ramadan adalah, setelah aku pergi wahai para muslimah, jangan engkau lepas kembali kita. Ya. Mari kita melihat bagaimana saudara-saudara kita, istri-istri kita yang perempuan. Ya. Bukankah dengan menggunakan jilbab di situ kehormatannya terlihat? Jangan sampai kemudian saudara-saudara muslim kita memakai jilbab pada Ramadan,
Tetapi mari kita menganjurkan mereka memakai jilbab bukan karena hafalan saja, tapi dia memakai jilbab karena dia perintah Rabbi. Tentu di situ ada tanggung jawab tidak sebagai seorang suami atau istri-istri itu mengingatkan. Memang hidayah Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Memang hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu sebagai seorang pemimpin keluarga, sebagai seorang suami kemudian kita wajib mengingatkan istri itu. Karena kita tidak ingin masuk dalam golongan orang-orang yang dianggap Allah Subhanahu wa taala sebagai suami ada yus. Ya, apa itu ada yus tema sekalian? Suami-suami yang kemudian tidak memiliki kecemburuan ketika istrinya memamerkan auratnya. Ketika istrinya memamerkan auratnya di hadapan laki-laki, ini akan mendapatkan asap dan siksa Allah Subhanahu wa taala akhir. Maka seorang suami yang baik semestinya mengingatkan kepada istrinya untuk menjaga aurat. Kalaupun sudah diingatkan, tetapi istri kita masih ngeyel, ya adik-adik kita masih ngeyel, maka doakan mereka. Berikan doa yang terbaik. Ya. Karena ya bukan Allah Subhanahu wa taala yang membalikkan hati. Ya. Maka dari kemarin kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati mereka dan senantiasa kembali kepada Allah. Kita tidak ingin dengan kediaman kita, dengan kita tidak berbuat apa-apa itu tidak. Kita berbuat tentang Allah. Kemudian pesan yang kelima yang bisa saja disampaikan oleh Allah adalah kun rabbaniyan wala takun hamadaniyan. Jadi jadilah insan yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan beribadah di bulan Ramadan saja. Banyak orang zamannya sekalian taat beribadah ketika di bulan Ramadan saja, padahal Allah Subhanahu wa taala berada di seluruh waktu. Itu adalah Tuhan di seluruh waktu. Ya. Bukankah Tuhan di bulan Ramadan sama dengan Tuhan di luar waktu? Lalu kemudian kenapa kita memilih waktu? Kemudian kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai kemudian kita soleh pada bulan Ramadan. Jangan sampai kita taat beribadah karena mengejar pahala saja. Padahal jemaah sekalian, pahalanya Allah maka dari kita lanjutkan perjuangan ibadah kita. Jangan pernah istirahat dari ibadah. Ya, di mana seorang ulama bertanya, ya, kapan engkau berhenti beribadah kepada Allah? Ketika kaki kita sudah menginjakkan sukan Allah. Tidak ada kata istirahat. Ya. Yang adalah istiqomah. Ya. Istiqomah itu memang butuh perjuangan, tapi yang mudah istirahat. Ya. Tidak ada kata istirahat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita kemudian belum menginjakkan sukan Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Aku li qauli hadza astaghfirullah innahu ghafur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Juga sekalian di khutbah yang kedua ini kami kembali mengingatkan kepada jemaah sekalian bahwa sesungguhnya selepas bulan Ramadan semestinya banyak kita mengambil pesan-pesan kebaikan. Dengan pesan-pesan kebaikan itu diharapkan bisa memotivasi kita semakin memberikan kita kekuatan untuk istiqomah, melanjutkan kebaikan-kebaikan, melanjutkan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Kalau kita rajin berpuasa, maka kita lanjutkan kebiasaan berpuasa tersebut. Begitu pula dengan kebiasaan membaca Al-Quran. Tentu selain upaya dan ikhtiar kita untuk senantiasa istiqomah, yang paling penting yang mana sekalian adalah kami mengajak kepada diri pribadi kami. Mari kita menjaga ikhlasan niat kita dalam beribadah kepada Allah. Cukuplah kita hanya menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa kemudian begitu banyak orang gagal di bulan Ramadan? Karena faktor ini. Banyak orang di 10 terakhir Ramadan mereka senantiasa kuat beribadah kepada Allah. Tetapi mereka beribadah, mereka merasa mampu karena mereka merasa mampu, mereka beribadah karena kekuatannya sendiri. Padahal jemaah sekalian, kekuatan ibadah ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu. Maka dari itu jangan pernah sombong dengan kekuatan kita. Kadang kita lemah dalam melakukan ibadah, maka banyak yang minta kepada Allah Subhanahu. Ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting untuk menguatkan ibadah. Karena kita kuat beribadah bukan karena kemampuan kita, tetapi karena ikhtiar lepas dari Allah. Maka ulama kita mengingatkan rajin-rajinlah berdoa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika.
Ya Allah, berikanlah aku kekuatan kepadamu. Ya, bersyukur akan nikmat ya, dan melakukan ibadah yang terbaik. Kemudian kita membaca doa, la haula wala, tidak ada daya dan upaya kita selain ya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu. Maka dari jangan pernah sombong dengan kekuatan kita dan sampai melakukan ibadah Allah. Mari kita menjaga niat-niat kita ya, bahwa kita beribadah ini semua kepada Allah Subhanahu. Tidak ada satu pun kekuatan kita. Iya karena kedua, iya karena nasta'in. Kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu kami bertolong dan ikutkan dalam beribadah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li sayyidina kama rabbayana shighara. Maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammadin tasliman katsiran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.